Halo, perkenalkan nama saya Christine Juliana. Saya dari SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya sedang mengikuti bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah yang diselenggarakan oleh UPI dan ingin menyampaikan tugas saya dari instruktur saya Bapak Herbert Siregar MT mengenai optimalisasi laboratorium sekolah. Di sini ada beberapa tugas Kepala Laboratorium Komputer. Satu, perencanaan di mana kepala laboratorium itu mengusulkan acara pelatihan antar guru. Dua, mengandalkan mapel informatika dan mapel lainnya. Lalu untuk inventarisasi, tugas kepala laboratorium komputer itu untuk mendata komputer yang baik untuk digunakan dan mendata peralatan pendukung, misalnya layar, kamera. Ketiga, itu ada perbaikan meliputi pemeliharaan tata letak dan pemeliharaan listrik, serta pengamanan ruang lab. Keempat, itu ada pengembangan tim. Kepala laboratorium dapat mengajak guru lain yang senang dengan laboratorium komputer, serta mengajak siswa untuk terlibat di laboratorium, merawat laboratorium. 5. Itu kerjasama. Kepala laboratorium dapat mengajak mitra dari industri atau toko, mengajak sekolah lain atau kampus, dan bekerja sama dengan dosen atau alumni sekolah. Siapa saja sumber daya manusia pengelola lab komputer? Ini ada koordinator laboratorium, meliputi kepala laboratorium komputer, kepala laboratorium IPA, kepala laboratorium bahasa, yang melibatkan teknisi dan laboran laboratorium masing-masing. Jadi ada 5 uraian tugas kepala laboratorium komputer. Pertama itu merencanakan dan mengadakan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Dua, menginventarisasi alat dan bahan di laboratorium. Tiga, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas dan alat di laboratorium. Empat, mengembangkan tim untuk kemajuan laboratorium. 5. Mengembangkan kerjasama dengan pihak luar untuk pemanfaatan dan peningkatan fasilitas laboratorium. Nah, untuk tata ruang laboratorium itu, kepala laboratorium bisa membuat denah tempat duduk, baik itu berupa klasik, four-leaf classroom, U-shape, atau inverted U-shape. Nah, apa saja peralatan utama dan tambahan di ruang laboratorium komputer? Nah, peralatan utama ini yaitu komputer guru 1 unit, komputer siswa setidaknya disediakan 15 sampai 30 unit, tergantung jumlah siswanya juga, meja komputer, LCD proyektor dan layar proyektor, papan tulis atau whiteboard, printer atau scanner. Sedangkan peralatan tambahan berupa jaringan internet baik yang berbasis kabel maupun nirkabel, jaringan atau lokal area networking atau LAN, program sistem operasi OS, program aplikasi Office, program desain grafis, program desain animasi, program antivirus dan sebagainya, dan serta ketersediaan pendingin ruangan atau AC. Nah, apa saja program kerja laboratorium komputer? Ini meliputi 5. Satu, menyusun program kerja laboratorium sebagai panduan pelaksanaan. Dua, program dibagi dalam rentang waktu, seperti program tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Tiga, memfasilitasi kegiatan praktikum siswa pada berbagai mata pelajaran yang membutuhkan komputer. Empat, mengoptimalkan dalam meningkatkan kemampuan guru pada bidang TIK. Lima, laboratorium komputer sebaiknya difungsikan sebagai pusat kajian. Nah, apa saja sih kegiatan di laboratorium komputer? Nanti saya akan tunjukkan beberapa yang bisa dilakukan di laboratorium komputer. Baik, Bapak Ibu, di komputernya
Mungkin ada yang Microsoft Edge ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik Microsoft Edge, bisa membaca berita-berita. Nah, salah satu penggunaan yang bisa dilakukan di laboratorium komputer, misalnya, oh ini ada tulisan yang kecil seperti ini. Coba nanti Bapak Ibu bisa klik Ctrl plus atau Windows plus plus. Coba dipraktekkan. Nanti ini, oh, nih, bisa besar ya. Bapak Ibu bisa dicoba di laptop atau komputernya untuk mengembalikannya lagi itu Bapak Ibu bisa klik kontrol minus ya. Seperti itu. Jadi itu bisa dicoba sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian juga bisa Bapak Ibu klik untuk mengetahui ini spesifikasi komputer atau laptop masing-masing yang digunakan oleh siswa ataupun guru gitu. Jadi bisa diklik nih di search-nya di Task Manager. Saya mau melihat nih prosesnya. Misalnya CPU saya 62%, 67% bekerja, 66% memorinya, 1% disk, networknya 0%. Atau mau melihat performance-nya bagaimana? Oh, CPU saya ini dia menggunakan Intel Core gitu, i5 gitu. Memorinya dia menggunakan RAM-nya 8 GB. Disknya sudah SSD. Nah, terkadang ada iklan yang suka muncul ya Bapak Ibu ya. Misalnya iklannya yang tidak kita inginkan ketika kita lagi membaca berita atau artikel seperti itu. Nah, ini kita bisa blok. Nah, Bapak Ibu bisa nanti cek di atau klik di search-nya ya. Saya klik pop up blocker. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nih pop-up blocker for browser, misalnya Microsoft Edge add-ons, pop-up blocker for Chrome gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ini, pop-up blocker. Nah, ini Bapak Ibu bisa misalnya get pop-up blocker from browser. Get. Baru nanti Bapak Ibu bisa klik add extension. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu membuka Microsoft Edge, itu iklan-iklannya eh, tidak muncul. Seperti itu ya. Nah, selain itu kegiatan yang bisa dilakukan di laboratorium itu apa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu serta siswa mau lagi melakukan penelitian sehingga membutuhkan jurnal-jurnal untuk pembahasan, untuk kajian pustaka gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan Microsoft Edge seperti itu. Apa saja websitenya gitu. Bapak Ibu bisa mencari dari Sinta, Sinta Jurnal. Bapak Ibu bisa klik Sinta Jurnal. Bapak Ibu bisa klik Sinta Science and Technology Index. Nah, ini yang di sebelah kanan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada jurnal hukum, jurnal ekonomi, bisnis, sampai bawah. Nah, Bapak Ibu guru bisa melihat nih bagaimana ya. Bapak Ibu bisa klik. Di sini ada filter Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih mau tentang apa, ekonomi, education, atau religion. Bapak Ibu bisa klik, oh misalnya education, tentang pendidikan. Nah, bisa juga Bapak Ibu bisa memilih Sinta 1, Sinta 2 yang berbahasa Inggris, atau misalnya Sinta 4 yang berbahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa klik Sinta 1, bisa filter journal. Nah, nanti di sini ada terdapat jurnal, beragam jurnal Bapak Ibu, ada Cakrawala Pendidikan, International Journal of Evaluation and Research in Education, dan banyak sekali. Kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya, kita pilih Cakrawala Pendidikan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat nih Google Scholar, Garuda, website. Kita langsung ke website coba. Nah, nanti Bapak Ibu di sini bisa memilih ya Bapak Ibu ya. Misalnya
mau pilih jurnal yang sudah diarsipkan, pernah ada gitu ya, sudah ada di Cakrawala, tinggal dipilih archive dari mau tahun berapa nih, tahun 2024, 2023, 2002, dan selanjutnya. Itu Bapak Ibu bisa pilih salah satu jurnal mana yang sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu untuk penelitiannya atau karya tulisnya. Tapi atau kalau misalnya saya mau memilih tentang yang terbaru, tinggal pilih yang current. Nah, ini banyak juga, oh yang terbaru tahun 2024 ini banyak sekali gitu. Nah, Bapak Ibu misalnya kita ambil contoh ya Bapak Ibu, pilih yang pertama an overview study on the educational dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa pilih. Nah, di sini ada abstrak, ada keyword, full text, reference. Untuk melihat membaca jurnal ini Bapak Ibu bisa klik PDF. Ya, nanti dia akan muncul nih Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini. Ini bisa dibaca nih sampai selesai gitu ya Bapak Ibu. Terus atau bisa di-download saja, bisa. Kalau misal kita mau simpan dan nanti ini bisa dibuka gitu. Nah, gitu. Tapi kok ini bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita di Google kan ini bisa ya Bapak Ibu ya, di copy paste terus di Google Translate misalnya. Tapi kalau di Microsoft Edge ini ada satu keuntungan kita nggak perlu copy paste. Jadi bisa misalnya kita mau baca abstraknya saja tinggal klik di blog, terus pilih klik kanan, transfer selection. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih nih mau ke bahasa apa, misalnya bahasa Indonesia. Misalnya. Nah, tinggal klik di apa tombol biru ini. Nah, langsung terbaca. Artikel ini mengulas literatur di bidang analisis bibliografi literatur tentang asesmen pendidikan, stres psikologis, selama periode ujian, alat psikometri, dan skala pengukuran stres siswa, dan selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ini sangat mempermudah ya, Bapak Ibu, ketika bertemu dengan artikel atau yang berbahasa Inggris. Gitu. Kalau misalnya, nah, atau misalnya Bapak Ibu mau, wah jangan dari Sinta misalnya, atau eh, yang lain lagi misalnya, atau bukan jangan dari Sinta ya, maksudnya dari yang website lain lagi untuk menambah jurnalnya, misalnya, oh bisa dibuka aja, Bapak Ibu bisa coba dan cek dari Google Scholar. Nah, Google Scholar Bapak Ibu klik, Google Scholar, sama Bapak Ibu bisa, oh pilih ketik problem based learning model. Nah, sama ini nanti banyak nih Bapak Ibu gitu. Jurnal-jurnalnya tinggal baca mana yang sesuai dengan penelitiannya. Kita tinggal coba pilih ya karakteristik of problem based pertama. Nah, ini juga muncul juga Bapak Ibu bahasa Inggris. Nah, itu bisa ditranslate juga seperti tadi. Bapak Ibu bisa klik Turnitin. Turnitin, ini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengecek berapa persen eh, plagiat yang ada di karya tulis Bapak Ibu. Terus itu saja beberapa kegiatan di laboratorium komputer yang Bapak Ibu bisa terapkan. Dan terakhir saya ingin mengucapkan selamat mencoba. Ya, terima kasih Bapak Ibu.